Al-Iman TV. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pecinta iman dimanapun Anda berada, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu hari ada seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang Islam. Bagaimana dia berislam dan bagaimana dia menjadi orang yang muslim yang baik. Kata dia, seorang sahabat yang bernama Sufyan bin Abdullah ini, "Ya Rasulullah, qul li fil Islam qawlan la as'alu anhu ghairak." Ya Rasulullah, ajarkan padaku tentang Islam. Bagaimana aku berislam dengan yang baik. Yang aku pahami, yang tidak akan mungkin aku tanyakan lagi pada orang lain selain dirimu. Pertanyaan ini dijawab oleh Rasulullah dengan dua kata. Kata Rasulullah, "Qul amantu billah tsumma istaqim." Katakanlah olehmu, aku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian istiqomahlah dengan imanmu. Subhanallah. Pecinta iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan Sufyan bin Abdullah ini menggelitik untuk kita ketahui sejenak. Bagaimana tidak? Ternyata pertanyaan dia yang demikian bagusnya, yang demikian tulusnya, demikian mulianya dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan dua kata atau kalimat. Berimanlah kepada Allah dengan sebenar-benarnya, tulus dari dirimu, tanpa ada keraguan dari dirimu, kemudian istiqomahlah. Subhanallah. Banyak di antara kita mengaku beriman kepada Allah, padahal dalam hatinya masih muncul keraguan. Banyak di antara kaum muslimin pula mengaku beriman kepada Allah, yakin dia, namun untuk komitmen dengan imannya sering perlu dipertanyakan. Lalu pertanyaannya, apakah yang dimaksud dengan iman dengan sebenarnya dan beristiqamah dengannya? Banyak para ulama menjelaskan masalah ini. Di antara mereka adalah Imam Al-Qadhi Iyad mengatakan beriman kepada Allah artinya engkau benar-benar mentauhidkan Allah. Wahadullah, yaitu manusia itu benar-benar mentauhidkan Allah. Tsumma istaqamu, kemudian mereka beristiqamah dalam imannya kepada Allah, dalam tauhidnya kepada Allah. Lalu yang kedua, waltazamu ta'atahu. Hendaknya orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala tersebut, dia harus iltizam, komitmen dalam menjalankan ketaatan kepada Allah hingga kematian datang menjemputnya. Subhanallah. Seorang ulama yang lain, Al-Imam Ibnu Katsir salah satu mengatakan, yaitu akhlisul amal. Seorang yang beriman kepada Allah dan istiqamah dengannya, dia mengikhlaskan amalnya kepada Allah Subhanahu wa taala sampai dia mati. Inti dari apa yang diucapkan oleh mereka, dari penjelasan tentang hadis tersebut, bahwasanya seorang muslim ketika dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka keimanannya harus benar-benar mengandung nilai tauhid. Tidak boleh dia beriman kepada Allah ternyata bercampur dengan kesyirikan. Tidak boleh dia beriman kepada Allah ternyata menduakan Allah, meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dan demikian pula ketika dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ternyata dia lebih mengutamakan penyimpangan-penyimpangan dari tuntunan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak heran kalau orang yang beriman kepada Allah kemudian beristiqamah dengan imannya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dari imannya tersebut dia akan terus mentauhidkan Allah, tidak akan menggantungkan hidupnya kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dia akan terus menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Apapun itu yang menjadi halangannya akan dia berusaha untuk melewatinya. Bahkan kematian pun akan dihadapinya dengan sebenar-benarnya keteguhan iman. Justru
kematian dalam keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, itu yang dicarinya. Karena apa? Inilah bukti hakikat iman seorang kepada Allah yang dikatakan istiqamah dalam imannya. Ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala tidak terputus sampai kemudian kematian datang menjemputnya. Maka dari itu, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, keimanan seperti ini, ya, keimanan seperti ini dengan keistiqamahan seperti ini adalah sebuah kemuliaan yang akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan karunia yang luar biasa. Apa karunianya? Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa allaw istaqamu la asqainahum ma'an ghadaqa." Kalau seandainya mereka benar-benar beristiqamah dalam imannya mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kami akan karuniakan kepada mereka air yang sangat menyegarkan kepada mereka. Apa itu? Air surga. Yang mana air surga itu mengalir dalam bentuk 4 warna. Ya. Dalam bentuk 4 warna. Air jernih yang menyegarkan. Air susu. Ya. Yang demikian nikmat, yang demikian menyehatkan. Air madu yang madunya adalah madu murni. Dan air arak yang araknya sangat lezat untuk diminum. Subhanallah. Dan benar Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ketika seorang itu istiqamah kepada Allah, kata Allah Subhanahu wa taala memberikan tuntunannya, memberikan berita yang gembira kepada orang-orang istiqamah. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Innal ladzina qalu rabbuna Allah." Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah Subhanahu wa taala. Tsumma istaqamu. Kemudian mereka istiqamah dengan pengakuannya, dengan keimanannya kepada Allah. Apa kata Allah? Tatanazzalu alaihimul malaikah. Akan turun kepada mereka malaikat-malaikat Allah. Yang mereka mengatakan dengan berita yang sangat menggembirakan, alla takhafu wa la tahzanu, wahai fulan, engkau adalah hamba Allah yang senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Keimananmu telah membawa kemuliaan kepada dirimu. Keistiqomahanmu dalam ketaatannya, dalam ketaatanmu kepadanya, dalam ibadahmu kepada Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan kemuliaan bagimu. Kata mereka kepada orang yang istiqamah yang menjelang akhir hayatnya, alla takhafu wa la tahzanu. Jangan engkau khawatir, jangan engkau takut. Wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Bahkan bergembiralah dengan janji surga yang Allah janjikan untuk dirimu. Subhanallah. Makanya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika orang itu naza akan menghadapi kematiannya, sakaratul maut akan menjemputnya, terbentang baginya, ya, pemandangan yang terbuka sampai ke langit yang dihadiri oleh malaikat-malaikat berwujud putih. Malaikat-malaikat ini menyapanya, memberikan kabar gembira kepadanya, sambil membawa kafan dari surga yang baunya harum. Masing-masing mereka mengatakan, alla takhafu wa la tahzanu. Jangan anda khawatir, jangan anda takut. Wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Bahkan bergembiralah dengan berita surga yang Allah janjikan untuk dirimu. Subhanallah. Sehingga ketentraman, kesenangan, bahkan keinginan untuk berpisah dari dunia ini sangat besar dialami oleh orang yang sakaratul maut ini. Yang mereka hidupnya di dunia dalam keadaan taat. Ini berbeda dengan orang yang ahli maksiat, yang datang kepadanya malaikat berpakaian hitam, bermuka bengis, berkali memiliki kata-kata yang mengancam, sehingga ketakutan yang menghampiri mereka, dan ruhnya tak mau keluar dari tubuhnya, sampai dipukul-pukul oleh malaikat, keluarkan rohmu, keluarkan nyawamu. Subhanallah. Coba bandingkan dengan orang yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini, ya, yang datang kepadanya malaikat-malaikat, tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu, turun kepadanya malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepadanya alla takhafu wa la tahzanu, jangan engkau khawatir, jangan engkau takut, wa basyiru bil jannati allati kuntum tu'adun, bahkan bergembiralah engkau dengan surga yang Allah janjikan. Subhanallah. Subhanallah. Kemudian para pecinta iman,
yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apakah itu kegembiraannya? Tidak. Tidak. Ayat selanjutnya dalam surah Fussilat ini, ayat 40 dan seterusnya. Ayat selanjutnya mengatakan, nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Kamilah pelindung kalian di dunia maupun di akhirat. Subhanallah. Kamilah pelindung kalian di dunia maupun di akhirat. Bukankah ini kabar gembira yang sangat menggembirakan? Allah pelindung orang-orang yang beriman. Allah pelindung orang-orang istiqamah. Kami pelindung kalian di dunia bahkan di akhirat. Subhanallah. Bahkan dikatakan perlindungan itu bukan hanya kepada mereka, orang-orang istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala, tetapi perlindungan itu pun didapatkan oleh para keturunan mereka. Masihkah kita mengingat kisah Nabiullah Musa alaihissalam dalam perjalanannya bersama Nabi Khidir, perjalanan yang ketiga, yang mana ketika keduanya masuk ke suatu negeri, suatu tempat, suatu kampung, lalu mereka dalam keadaan lapar. Ternyata mereka meminta belas kasih manusia, tak ada seorang pun buka pintu untuk mereka. Keadaan lapar melilit. Kemudian dalam keadaan sempit seperti itu, Nabi Khidir meminta pada Nabi Musa untuk memperbaiki sebuah tembok dinding rumah yang hampir roboh. Nabi Musa minta, kita cari tuannya, kita akan bekerja untuknya, kita mendapat upahnya. Tapi apa yang terjadi? Nabi Khidir tetap meminta Nabi Musa untuk menolongnya, untuk membantunya menegakkan kembali tembok tersebut. Apa rahasia di balik itu? Ternyata Allah beritakan, sebagian disebutkan, wa ammal jidaru lak fakana lighulamaini yatimaini fil Madinah. Adapun tembok, wahai Musa, kata Nabi Khidir, tembok ini adalah tembok milik kedua anak yatim yang tinggal di kota. Tembok ini hampir runtuh, hampir roboh, dan aku diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memperbaikinya. Karena di balik tembok ini ada harta benda peninggalan kedua orang tua dari kedua anak yatim ini. Kalau tidak dibangun, maka akan terkuak harta benda tersebut, simpanan harta tersebut. Kenapa tembok ini dibangun? Kenapa harta itu dijaga oleh Allah Ta'ala untuk anak yatim itu yang tinggal di kota itu? Kata Allah Ta'ala, karena kedua orang tua mereka adalah orang yang saleh, maka aku diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memperbaiki tembok tersebut. Subhanallah. Apa penjelasan ulama tentang kisah ini? Kesalehan orang tua, keistiqaman mereka tidak hanya menjaga mereka, tapi menjaga keturunan mereka. Subhanallah. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahmatullah, perhatikanlah, bila kita ingin selamat, bila anak keturunan kita ingin selamat, dimulai dari kita sendiri. Dengan kita beriman kepada Allah, taat kepada Allah, istiqamah dalam ibadah-ibadah kepada Allah, dalam perintah Allah. Perintahnya kita jalankan, larangannya kita tinggalkan. Ya. Untuk apa? Keselamatan kita dan keselamatan anak-anak kita. Ya. Akan ditiru oleh mereka, insya Allah. Dan akan menjadi kebaikan bagi mereka dengan kita beristiqamah dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan pernah kita mempunyai nilai istiqamah. Beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, menjaga salat kita, menjaga puasa kita, menjaga zakat kita dengan kita kerjakan. Ya. Melaksanakan haji dan umrah karena Allah Subhanahu wa taala bila mampu. Ya. Kemudian menjalankan syarat-syarat Allah yang lainnya, tidak berbuat syirik kepadanya, tidak berbuat bid'ah di jalan Allah Subhanahu wa taala, tidak berani melangkah kepada kemaksiatan. Melazimkan diri dalam ketaatan. Sesungguhnya itu langkah untuk kita meraih kebahagiaan kita, langkah untuk mendapatkan penjagaan Allah untuk kita dan untuk anak-anak kita pula. Tidak hanya itu pula, kata Allah Subhanahu wa taala, ketika orang istiqamah ini dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dimasukkan ke dalam surganya, apa kata Allah? Kata Allah selalu mengatakan, nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya fil akhirah. Kamilah pelindung kalian di dunia dan di akhirat. Dilindungi di akhirat baru masuk surga. Bahkan kata Allah, walakum fiha ma tashtahi anfusukum. Bagi kalian
apa yang kalian inginkan di surga tersebut. Walakum fiha ma tad'un. Bahkan kalian akan mendapatkan apa saja yang kalian minta kepada Allah Subhanahu wa taala di surga itu. Ya. Kenapa? Nuzulan min ghafurir rahim. Sebagai karunia dari Allah, Zat yang Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita semuanya termasuk hamba-hambanya istiqamah di jalannya, ya, termasuk hamba-hambanya yang menjaga iman kita kepada Allah dengan kita melaksanakannya dan memperbaikinya, bahkan mengajak yang lainnya terutama keluarga kita untuk senantiasa beriman dan taat kepada Allah sampai akhir hayat kita. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah wa lakum wa lisa'iril muslimin wal muslimat innahu ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al Iman TV